Yang kami hormati para asisten, Muhammadiyah, para perwira jamaah Masjid Baitus Salam Kosekan 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita masih dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah rutin setiap hari Rabu, kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama. Adapun kaji kita pada kesempatan yang berkah ini adalah tentang rahasia bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa bulan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Dari awal kita sudah melaksanakan beberapa bulan haram, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kemudian nanti dilanjut bulan Zulqa'dah. Kemudian setelah bulan Zulqa'dah dilanjutkan bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya insya Allah nanti kita coba kaji satu persatu tentang rahasia bulan Dzulhijjah. Ada banyak beberapa amalan yang perlu kita laksanakan selama kita berada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Zulqa'dah itu artinya bulan istirahat. Kalau bulan Dzulhijjah bulan haji. Jadi kita istirahat, bukan istirahat ibadah, tetapi istirahat dari kegiatan-kegiatan selama kita di bulan suci Ramadan. Nanti menjelang bulan Dzulhijjah kita mulai lagi banyak kegiatan peringatan-peringatan, termasuk peringatan hari besar Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian dilanjutkan pemotongan penyembelihan hewan kurban. Nanti jemaah yang di Saudi, di Arab sana, mereka melaksanakan ritual wukuf di Padang Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Jemaah yang berbahagia, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan dari mulai 1 Zulhijjah terus sampai 10 hari itu kita dianjurkan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kemudian bulan itu juga disunahkan kita berpuasa di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada orang yang mengambil puasa sejak hari pertama hingga hari ke-9. Ada nanti hari ke-8 yang 8 Dzulhijjah namanya puasa apa Pak? Ibu-ibu sering puasa ini 8 Dzulhijjah puasa Tarwiyah. 9-nya Arafah, puasa Arafah. 10-nya boleh puasa nggak Bu? Nah, boleh. Karena itu kita melaksanakan Idul Kurban. 10, 11, 12, 13 itu boleh dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi ada puasa. Kalau mau puasa ngambil hari pertama sampai hari ke-9 bagus. Kalau nggak sempat ambil yang Tarwiyah dan Arafahnya tanggal 8 sama tanggal 9. Kemudian rajin terus lisan kita berzikir kepada Allah. Kita ini kan insan yang banyak dosa. Setiap hari berdosa, baik itu dosa kecil, mungkin dosa besar, minta ampun kepada Allah dan terus kita beristighfar, berzikir. Dimanapun kita berada, perbanyak nanti di bulan Dzulhijjah kita berzikir kepada Allah.
baik itu membaca tasbih, tahmid, tahlil yang gampang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu paling gampangnya. Kemudian apalagi kegiatan selama kita nanti berada di bulan Zulhijjah, selain kita melaksanakan Idul Adha, ya sedikit kami singgung tentang Idul Adha. Nanti saat kita melaksanakan sholat, kemungkinan kami BKM sudah melaksanakan beberapa kali rapat di Masjid As-Sakinah terkait dengan kegiatan sholat Idul Adha. Kemungkinan kita akan melaksanakan sholat di Masjid As-Sakinah, kemudian lanjut melaksanakan sholat di Masjid Dirgantara. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat, namun apabila ada perubahan dari pimpinan, nanti kita menyesuaikan melihat situasi dan kondisi. Pelaksanaan sholat ini biasanya kan kita disunahkan mandi, pokoknya mandi, kemudian bersiap-siap mengenakan baju yang terbaik, ya Bu ya. Baju, bukan baju baru ya, bukan harus baju baru, tetapi baju yang terbaik. Kemudian memakai harum-haruman. Bapak-bapaknya mungkin pakai minyak yang disenangi Rasul, mungkin minyak misik atau minyak kasturi dan lain sebagainya, itu pakai. Kemudian kalau rumahnya dekat, kita berjalan, perginya dari jalan A, pulangnya dari jalan B, supaya kita banyak ketemu orang, saling sapa dan saling meminta maaf. Mungkin ada dosa dan kesalahan. Kemudian setelah sholat ini Bu, kita dianjurkan puasa ya Bu ya, menahan sejenak. Jadi setelah kita sholat subuh, itu takbiran terus Bu, bertakbir, kemudian pulang ke rumah persiapan, kita jangan makan dulu. Beda kalau kemarin Idul Fitri, kita makan dulu kan, kita sarapan dulu, makan lontong sayur, pakai rendang, makan dulu kita, buka puasa. Tapi kalau Idul Adha, disunnahkan kita puasa sejenak sampai kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, baru kita buka di rumah. Biasanya takbir masjid itu udah nyiapkan soto kambing misalkan, jadi siapa, ayo kita bareng-bareng jemaah buka di sini. Kalau di kampung seperti itu buka, jadi disunahkan seperti itu. Nah, itu. Kemudian baru dilanjutkan persiapan panitia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Inilah kita akan coba kaji apa dasarnya. Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Kautsar dan kita sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi di sini ternyata itu perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui bersama dengan Ismail alaihissalam. Itu kan sejarah munculnya ibadah kurban ini. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam yang ingin mengorbankan jiwanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Maksudnya apa? Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Kemudian maksud terputus di sini ialah terputus dari rahmat Allah. Jadi ternyata perintah berkorban ini dulunya datangnya dari
Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail pun disebutkan ayahnya berkata kepada Nabi Ismail, "Anakku, aku bermimpi," kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, bahwa dalam mimpiku aku menyembelih, diperintah Allah untuk menyembelih anaknya tadi Ismail. Dan Ismail tidak membantah sama sekali, apabila itu memang perintah Allah, laksanakanlah ayahnya. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, kata Ismail. Bayangkan, mau disembelih, lehernya mau dipotong, bisa berucap dengan ikhlas merelakan kematiannya, kan seperti itu. Tetapi Allah melihat ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Allah gantilah dengan kibas yang sangat besar. Itulah makanya kalau seandainya dulu Nabi Ibrahim dan Allah tidak tukar dengan kibas menyembelih, kita siap-siaplah anak kita yang paling besar, yang paling gendut sembelih. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan seekor kibas. Apa sebenarnya makna di dalam surat Al-Kautsar? Satu-satu kita kaji, Pak. Surat Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah. Nikmat yang banyak itu diantaranya adalah keturunan yang banyak dan telaga Al-Kautsar di surga. Jadi nanti di surga itu ada namanya telaga Al-Kautsar, ada namanya telaga Al-Kautsar. Di surga itu ada yang surga lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di sana tempatnya. Makanya berjuanglah kita, bersakit-sakitlah kita dulu di dunia. Mudah-mudahan kita akan menikmati kebahagiaan nanti di surga itu. Amin Allah. Kemudian yang kedua, surat Al-Kautsar memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu dengan sholat dan kurban. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Jadi kalau kita tak laksanakan perintah Allah, pastinya kita berdosa. Nanti syarat-syarat kurban juga ada, karena syarat kurban ini hanya untuk yang mampu. Kalau tak mampu, tak apa-apa. Namanya berkorban, Pak. Tak bisa korban unta, sapi, tak bisa sapi, kambing, tak bisa kambing, ayam itu jadi, ya kan? Tak bisa juga, tak ada juga ayam. Ayolah bareng-bareng bantu BKM itu untuk menyelenggarakan hewan kurban, karena ada syiarnya. Nanti insya Allah kajinya nyampe ke sana. Kemudian yang ketiga, surat ini juga memberitahukan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah, mereka lah orang-orang yang abtar, yakni terputus dari kebajikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga terputus dari sejarah, dikenal sebagai orang baik, bahkan diantaranya benar-benar terputus keturunannya. Jadi orang-orang yang membenci Rasulullah sejak zaman dahulu, ada namanya Abu itu, yang pokoknya yang gelar-gelarnya Abu Jahal, Abu Lahab. Pokoknya yang Abu itu yang menghina Rasul, dan sampai sekarang pun ada. Itu disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Suatu kelak nanti akan abtar, putus dari kebajikan dan rahmat Allah. Makanya kita dianjurkan berselawat supaya kita ingat-ingat, supaya cinta kita kepada Rasul. Ingat-ingat, jangan sampai, paling tidak, kalaupun kita tidak melaksanakannya, jangan sampai terucap ataupun seperti yang kita lihat yang banyak viral di medsos sana, ya, yang menghina Rasulullah, yang begini, berspekulasi dengan karena ketinggian ilmunya, terlalu banyak mempelajari ilmu filsafat, akhirnya Allah pun bisa difilsafat, Rasulullah pun bisa difilsafat. Kalau kita berdebat kalah, tetapi akibatnya dia tersesat. Ini karena itu tadi terputus dari kebajikan. Kemudian yang keempat, keutamaan dari surat Al-Kautsar adalah manfaat untuk menebar kebaikan, dan jangan lupa
lupa untuk keikhlasan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, salat dan kurban tanda syukur kita kepada Allah. Jangan lupa ikhlaskan hati hanya kepada Allah, hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Semua kegiatan ibadah kita, Pak, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Kalau kita salah niat, riya jadinya, tak dapat pahala ibadah kita. Ngaji juga gini, kita hadir di tempat ini juga sama. Kalau kita memang dari rumah niatnya Allah, aku mau sholat duha, mendengarkan tausiah agama, pahalanya luar biasa. Kemudian kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Bila ditelusuri sejarahnya, hanya orang-orang ikhlaslah yang mau berkurban karena Allah, seperti keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Adapun keutamaan berkurban, yang pertama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di tengah surat Allah sebutkan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, keutamaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkorban, akan insyaallah akan dicintai Allah. Sebagaimana hadis diriwayatkan Ibnu Majah, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah dari mengalirnya darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Jadi insya Allah kurban kita, bulunya, dagingnya, kuku-kukunya itu akan sampai kepada Allah sebelum, dan tetesan darahnya sebelum sampai ke bumi sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah sebagai syiar agama. Makanya BKN besar-besar itu adalah syiar agama. Masalah orang mau berkurban atau tidak, kita tidak ada masalah. Yang penting syiarnya sudah kita laksanakan sebagai syiar agama. Kemudian yang keempat, sebagai aksi sosial dan kemanusiaan. Ibadah kurban yang dilakukan umat muslim setiap tahunnya menjadi bukti bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial, di mana setiap manusia harus saling berbagi kepada sesama agar tercipta kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. Jadi manfaat berkorban salah satunya adalah pembelajaran kepada kita ada sisi sosial dan kemanusiaannya. Jadi bukan hanya saat itu, kemungkinan di lain waktu pun mungkin kita bisa menyisihkan sebagai rezeki kita untuk fakir dan miskin atau kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, keutamaan dari berkurban adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya, tambahkan rezekinya, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah yang berbahagia, itu tadi kaji kita masalah berkurban. Mudah-mudahan yang sedikit tentang kurban ini menambah wawasan pengetahuan kita dan menyebabkan kita insya Allah kalau punya rezeki kita siap untuk berkurban. Kemudian kita masuk ke materi tentang haji, rukun haji. Ada mungkin yang sekarang ini akan insya Allah akan berangkat nanti Pak Lasimin ya, Pak Lasimin yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan sehat di tanah air dan sehat pula di sana, mabrur hajinya dan pulang dalam keadaan sehat pula. Itu doa kita dan mudah-mudahan kita bantu Pak. Saya dulu mohon izin Bapak Ibu, dulu berangkat gak nyangka juga bisa berangkat tahun 2017. Dulu memang tahun 2008, 2009
kita banyak membantu jamaah haji, entah membantu bawakan kopernya, membantukan mengantarkannya ke bandara, kemudian membantu menyelesaikan administrasinya dan lain sebagainya. Jadi membantu. Kemudian kami kalau jamaah itu kan banyak itu ya, ketika itu banyak, dan kita nggak pernah titip, Pak Bu nanti bawa oleh-oleh ya, kasih kartu nama. Dulu saya bikin kartu nama itu kan dulu sih, Pak tolong membacakan nama saya di Multazam, kalau enggak di Hijri Ismail, di tempat-tempat yang mustajabahnya dulu. Kasih di kartu, kasih kartu. Jadi nggak minta oleh kasih kartu. Jadi dibacakan di sana di Multazam. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi amalannya dari guru di Banten sana. Rajin-rajin melantunkan talbiyah, mau tidur dan bangun tidur. Talbiyah rajin-rajin, minimal ganjil 7 kali mau tidur, kemudian setelah bangun tidur, sebelum bangun baca doa, bangun tidur baca talbiyah. Terus saja. Nanti Allah kasihan sama kita. Ya Allah, saya mau berangkat haji gak punya duit, saya mau berangkat umroh gak punya duit. Minta sama Allah karena Allah Maha Kaya. Rajin-rajin baca talbiyah. Kasihan dia, kasihan orang-orang terus saja ingin berangkat tapi nggak berangkat. Insya Allah ada saja jalan. Alhamdulillah, mungkin jemaah kita juga kan ada yang berangkat umroh gratis gitu kan, ada yang membayarkan gitu kan. Alhamdulillah Ustaz kita juga yang di Dirgantara juga alhamdulillah diajar. Mana tahu nanti kasih bintangnya diajar Pak Gubernur gitu kan, umroh. Nah kan gitu kan. Jadi itu yang diamalkan. Jadi yang pertama bantu jemaah umroh, udah itu titip nama. Itu memang sepele Pak. Nah, kalau kita gak yakin, tapi benar dibaca nama kita di depan Multazam, itu kan tempat yang mustajabah doa. Ya Allah, panggil orang ini, panggil orang ini ya Allah. Insya Allah itu, entah berapa tahun lah, 5 tahun, 10 tahun, insya Allah akan dipanggil orang, dikasih kemudahan. Jadi kemudian yang kedua talbiyah itu saja, bantu kemudian rajin-rajin baca talbiyah. Jangan kira-kira ada yang belum tahu nih Pak talbiyahnya. Udah tahu ya Bu ya? Oke sama-sama supaya nanti dihafalin. Ini harus hafal nih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah ini Pak, 7 kali mau tidur, 7 kali setelah bangun tidur. Amalkan terus, jadikan amal harian, insya Allah. Ini. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Rukun haji ihram ini dimulai dengan membaca niat hingga mengenakan pakaian ihram sebagai penutup aurat dan menjaga kebersihan. Ihram yang merupakan rukun haji dibedakan atas ihram laki-laki dan ihram wanita. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang dipakai dengan cara diikat di bagian bawah dan diselempangkan di bagian badan. Sedangkan bagi kaum wanita cukup memakai pakaian biasa yang bersih serta tidak diperbolehkan menutup muka dan telapak tangan. Mungkin kita sudah pernah lihat pakaian ihram itu ada 2 yang tebal itu banyak. Mungkin yang sudah berangkat umroh sudah tahu. Itu pakaian ihram. Jadi berniat untuk ihram itu, jadi hanya pakaian itu Pak, tak boleh yang lain. Jadi kalau kita di sana masih pakai celana dalaman, nanti kalau ketahuan petugas dibuka itu, suruh buka. Jadi bahasanya telanjang ular dah.
hanya pakaian itu saja yang kita pakai sama selempang ya. Jadi pakaian untuk laki-laki ada dua. Kalau yang ibu-ibu biasa pakai biasa atau pakai putih lah ya, yang tidak menutup wajah dan telapak tangan. Ini pakaian ihram. Nah, pakaian ihram digunakan nanti mau mikot, ya, mau pertama kali niat untuk haji, ya, di haji. Nah, untuk berniat untuk haji biasanya diambil mikotnya di Bir Ali. Nanti kita akan bahas tentang rukun-rukunnya. Kemudian wukuf di Padang Arafah. Rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah inti dari proses pelaksanaan ibadah haji. Waktu di mana seluruh jamaah haji berkumpul di Arafah untuk beribadah dengan optimal. Waktu dimulai saat tergelincirnya matahari, masuknya zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kunci haji adalah Arafah. Jadi kalau orang tidak berkumpul di Arafah tak haji dia, hanya umroh saja. Makanya jamaah umroh nanti dikenalkan biasanya pesiarnya ke Jamarah, tempat lontar jumlah Ula Usto Akobah. Di sana pesiar yang berangkat jam umroh. Tapi kalau yang haji nanti langsung di sana. Dan di sana itu perjalanan dari mulai 5 kilo sampai 17 sampai 14 kilo. Jadi jalan kaki. Jadi memang ibadah fisik. Jadi yang berangkat haji dari sekarang siapkan fisiknya, lari siang, lari jauh itu supaya karena di sana ibadah fisik. Jalan terus kerja, jalan terus. Nah, itu Arafah, kumpul di Arafah dari mulai sampai zuhur. Di sana ngapain? Berzikir, baca Quran, ya. Iktikaf lah di sana, berdiam diri. Nanti sudah disiapkan tenda-tendanya. Itu banyak bapak ibu yang hilang. Pokoknya petugas begitulah tahu ada baju petugas, Pak, kamar saya, tenda saya nomor sekian sekian, namanya, waduh, sekian ribu ini mana nyarinya, keluar dulu. Jadi pokoknya sering hilang, hampir setiap hari jamaah. Kenapa? Tendanya sama putih semua, kan Anda bisa bedain. Begitu keluar kamar mandi bingung, mana tadi tendanya mana? Hilang. Seperti itu, itulah dinamikanya. Itu wukuf di Padang Arafah. Ini merupakan rukun. Ya, jadi setelah ihram, pakai ihram, persiapan untuk wukuf. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf merupakan rukun haji ketiga yang harus dilakukan setelah berihram dan wukuf di Arafah. Tawaf merupakan ritual berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah dikerjakan setelah para jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh, kemudian kembali ke Mekah. Kemudian sa'i ini berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah 7 kali. Kemarin ada juga jemaah bilang satu kalinya itu Safa ke Marwah 1 kali. Tidak, jadi dari Safa ke Marwah itu 1 kali dihitung. Dari Marwah ke Safa itu sudah 1 kali. Safa Marwah itu berarti 2 kali. Seperti itu perhitungan. Kemudian rukun selanjutnya tahallul. Tahallul ini bercukur, Pak. Jadi kalau seandainya sudah tawaf ifadah, sa'i, tahallul, minimal 3 lembar lah. Rambut itu digunting. Yang bagus kemarin kayak kagum itu, gundul semua. Itu lebih bagus lagi. Kemudian tertib. Nah, rukun ini nggak boleh dari sa'i dulu atau tahallul dulu baru tawaf, nggak boleh. Jadi urutannya adalah ihram dulu, niat dulu, ya kan. Kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi berurutan. Ini sekedar gambaran saja, Pak. Sebenarnya banyak manasik haji ini banyak sekali urutan. Tapi ini yang terpenting saja, sekedar mengetahui seperti ini, supaya kita tergerak hati kita, dan kalau kita sudah tahu ini kita minta nanti sama Allah, ya Allah, cepat saya dipanggil. Insya Allah kalau kita sering mendengarkan manasik-manasik ini lama-lama kepanggil juga ya. Kemudian umroh, ini yang sering ya di keluarga kita banyak yang melaksanakan umroh. Harganya umroh itu sama dengan haji. Haji itu kemarin yang terbaru pelunasan itu totalnya 32 juta. 38 ya. Ya, ada yang Pak Nasimin kalau salah 32. Saya lihat setoran BPI hanya ada yang 38, kurang lebih seperti itu. Umroh pun jangan sama.
Umroh yang plus itu antara 30 sampai 35 juta. Kalau yang mau 40 juta ada, 50 juta ada. Nanti menjelang Ramadan itu sekitar segitu, 40 sampai 50 juta. Kemudian kita akan coba mengkaji tentang umroh ya. Ini sama dengan haji tadi, tidak jauh beda. Yang pertama rukunnya adalah niat umroh atau ihram. Ihram nanti kita pakai ihram, kita menuju Masjid Bir Ali. Nanti ada ininya, nanti ada tata caranya. Nanti sedikit akan kita ulas tentang tata caranya. Kemudian tawaf ya sama, keliling Ka'bah 7 kali putaran, sa'i, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah, tahallul atau rambut tertib. Nah ini kita coba jelaskan tentang manasik umrohnya. Nah ini kita coba selamat datang calon tamu Allah. Mudah-mudahan ini kan doa apa ya, Ibu ya. Ini kan doa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini didengar oleh malaikat Allah. Ini kan disaksikan para malaikat. Kalau majelis taklim itu disaksikan oleh jamaah malaikat. Mudah-mudahan malaikat dengar nih, sampaikan ke Allah gitu kan. Kalau malaikat yang berdoa kan mustajab doanya, bahwa kita menjadi tamu Allah. Setuju Pak? Setuju Bu? Jadi tamu Allah. Intinya nggak usah lagi. Pengertian umroh secara bahasa bermakna meramaikan, secara istilah bermakna mengunjungi Baitullah untuk meramaikannya dengan ibadah sesuai aturan yang telah ditentukan. Adapun ibadah umroh, beberapa hadis menyebutkan bahwa menghilangkan fakir dan menghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya orang yang sudah berangkat haji umroh itu kayaknya belum ada yang miskin. Yang bolak-balik ada, belum ada yang miskin. Bertambah kaya banyak, karena itu jaminan dari Nabi SAW. Kemudian Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sana banyak tempat-tempat mustajabah doa. Di Multazam itu tempatnya doa, di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim, di sudut-sudut pintu Ka'bah itu, di sudut-sudut pojok ada rukun-rukun itu, rukun Yamani dan lain sebagainya. Banyak tempat-tempat mustajabahnya doa. Di situ mustajabah. Kemudian ada pun rukun umrah yang pertama berihram. Berihram, kemudian miqat, tawaf, sa'i, Safa, Marwah, tahallul dan tertib. Nah, berihram ini kira-kira pakaiannya untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu standar ya, biasa pakaian biasa berwarna putih, yang penting tidak telapak tangan dan muka lah. Jadi mandi sunnah ihram, memotong kuku, kemudian berpakaian. Ini contoh pakaian ihramnya. Jadi dua. Biasanya kalau nanti daftar ke travel dua ya Bang ya. Dapat dua, bawah sama atas ya. Nah ini kira-kira pakaian ihramnya. Ini mereka sepertinya dari hotel ke Bir Ali. Pakaian ihram jamaah wanita seperti ini Bu. Jadi seperti mukena lah ya. Kemudian biasanya ibu ada sarung tangan tuh. Kalau di pasar apa namanya? Tempat penjual pasar ikan. Nah itu ada lengkap di situ untuk penjualan sarung tangan, sarung kaki dan lain sebagainya. Seperti inilah yang ibu. Kemudian mengambil miqat. Nah ini miqatnya di Bir Ali ya. Di Bir Ali ada masjidnya. Nanti kita mulai berniat sudah berpakaian ihram di sana. Nah ini dia. Jadi Masjid Bir Ali atau di tempatnya di Dzul Hulaifah nanti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Melaksanakan sunnah,
kemudian berniat untuk melaksanakan umroh. Naik taksi biasanya ke sana. Kalau kami dulu naik taksi itu Masyarakat real 10 real 10 real kali 4.000. Kalau di sini sekarang realnya 4.000. Kemudian nanti sudah disiapkan bis, kemudian membaca niat untuk umroh, labbaik Allahumma umrah, dan kemudian memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika. Nanti di bis itu sudah ada mutawifnya atau pembimbingnya, sudah diajarkan yuk sebelum kita berangkat baca doa dulu dan lain sebagainya. Ini berlanjut dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang berpakaian ihram. Ini banyak dilanggar jamaah kita, baik jamaah haji maupun jamaah umroh itu banyak. Kami sering menemukan pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya kena dam lah, suruh potong apa? Kambing. Banyak yang dilanggar. Berbicara porno tidak boleh, atau bercumbu rayu, berhubungan suami istri, mencela, menggunjing, bertengkar, marah-marah, memotong kuku, merontokkan rambut, memakai wangian, itu nggak boleh. Mandi, habis mandi nggak usah pakai wangian. Menikah atau dinikahkan. Pak, memakai pakaian biasa bagi laki-laki. Yang pakai biasa itu nggak boleh. Memakai penutup kepala yang menempel di kepala bagi laki-laki, pakai topi yang ada kerjaan dan sebagainya. Memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai sarung tangan, memakai cadar, membunuh segala binatang. Maksudnya apa? Kena dam, Pak. Nyamuk, kena dam. Yang tahu kita dengan Allah. Kalaupun nggak dilaksanakan, nggak ada yang tahu itu. Antara kita lah. Makanya ibadah haji ini antara kita dengan Allah. Apa? Kalau kita sudah tahu, ya kita sampaikan, atau kita langsung bayar damnya. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika sedang berpakaian ihram. Nanti bagi bapak ibu yang umroh, mandi tanpa sabun dan sampo. Tetap hati-hati supaya rambut tidak rontok. Ya, ini hal yang boleh dilakukan ketika sedang berpakaian ihram. Berganti pakaian ihram, memakai kacamata. Pakaian ihram itu biasanya kan 1 atau 2. Kalau dari travel biasanya dikasih 1 atau 2? 1 ya. Cuma 1 ya. Ya udah kalau 1 nggak usah ganti-ganti. Itu aja pakai terus. Berapa hari yang penting selesai umroh wajib kan boleh. Setelah tahallul kan selesai. Kita ganti pakaian, cuci. Nanti mau umroh sunnah pakai lagi. Paling cuma 1 hari. Memakai masker yang tidak menutup semua wajah. Boleh nih, ini yang dibolehkan. Berteduh di bawah pohon atau payung, diboleh. Nah, ini sangat penting, Pak. Ini sangat perlu kita ketahui. Kalau yang sudah pernah umroh sekedar refresh saja. Tapi bagi bapak kita yang dulu, yang pertama ini Hajarul Aswad. Dulu batunya ini berwarna putih karena udah banyak dosa manusia yang mencium jadi hitam. Di sini ada tanda 1 ini Hajarul Aswad, kemudian yang kedua Multazam. Nah, disinilah tempat-tempat mustajabahnya doa. Di Multazam ini kalau bisa, ini jemaah, kalau jemaah haji bagus sekali, sulit mau masuk sini. Di Multazam inilah kita berdoa. Kalau seandainya tidak bisa di sini, lurusan ini, nah, lurusannya kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa. Sama ini pun yang mencium ini banyak. Jadi jemaah kita tidak dianjurkan untuk mencium Hajarul Aswad, tetapi cukup mengecupnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Cukup seperti itu. Dianjurkan misalnya di pembimbingnya seperti itu. Nah, tidak dianjurkan karena resiko. Kami sudah pernah
4 orang terpental kemana-mana, dari berdiri sampai ngangkat ke atas, di atas orang gitu, duduknya di atas orang, saking penuhnya. Padahal kita masih kuat, masih muda, terpental ya. Wah, jadi memang ada teknisnya. Ini kemudian Multazam, kemudian pintu Ka'bah. Nah, ini yang keempat, Hijr Ismail. Dia ada seperti pagar ya, pagar kecil hanya sebesar sisi Ka'bah itu saja. Nah, di sini usahakan sholat sunnah di sini, di dalamnya. Walaupun nanti sholat sunnah kalau di musim haji kita bisa sujud di punggung orang, nggak apa-apa, karena nggak bisa lagi nyentuh bawah, nggak bisa nyentuh lagi. Nah, ini di Jerman, Ismail. Kemudian rukun Yaman, ini 5 di rukun Yaman. Ini sudutnya Ka'bah. Kemudian ke-6 Makom Ibrahim. Nanti ada penjelasannya di sini tentang Makom Ibrahim. Nah, ini jadi setarnya Pak, dari mulai angka 1 ini setarnya. Kan yang harusnya kita mencium dulu, Hijr Ismail kita cium, kita kecup. Namun karena kalau musim haji terlalu padat, kita cukup dari lulusan ini, jauh seperti ini. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Cukup mengucapkan seakan-akan kita mencium Hajar Aswad. Baru kita melaksanakan tawaf. Sebenarnya setelah dari Hijr Ismail, kalau di bukunya itu banyak, panjang, ada doa-doanya. Namun ini yang pendek-pendek. Apa bacaannya ketika kita start tawaf yang pertama dari sini? Kita cukup membaca yang merah ini, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi cukup membaca itu terus saja sepanjang perjalanan. Yang menjadi hal-hal yang terkadang tidak khususnya jamaah itu sambil tawaf sambil ngobrol. Ini yang tak boleh. Jadi sambil tawaf sambil ngobrol sama temannya. Itu tidak boleh, karena merupakan rukun. Kalau rukun ini cederai maka batal umrohnya. Makanya banyak yang balik ke umroh mardut umrohnya, banyak yang kembali umroh haji mardut, tertolak, tidak berdampak sama sekali. Udah haji misalkan masih mau bermaksiat juga. Kenapa? Karena mungkin rukun-rukunnya itu ditinggalkan atau tidak sesuai. Jadi itu seperti ini. Seharusnya kita harus konsentrasi ke kiri kita, ke Baitullah, dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula, terus saja. Konsentrasi kita ke Baitullah di kiri kita ini, terus saja. Itu konsentrasi kita. Jangan sampai ngobrol atau karena kita disinggung sama orang, namanya banyak mencelat kita ke sana. Harusnya kita kan pengen cepat, jadi mepet ke kiri, semua pengen ke kiri supaya dekat dengan Baitullah, tapi nggak bisa. Akhirnya singgung-singgungan. Dan tendangan-tendangan pun ada. Karena yang depan itu, jadi yang ini asik baca buku, jamaah satunya baca buku, di sana mulai tabrak, marah. Yang sana tendang lagi, tendang itu. Udah nggak punya ngelihat itu kan terus saja seperti itu. Banyak hal-hal yang salah di sana. Jamaah tidak mengerti. Nah, ini jadi bacaannya itu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, terus sampai ke rukun Yaman. Sampai di sini apa bacaannya? Yang hijau doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini. Atau cukup aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini. Dan putaran pertama. Begitu seterusnya 7 kali. Kalau kurang harus nambah, karena dia rukun, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena dia rukun. Jadi sampai Rabbana atina
di dunia hasanah wa akhirat hasanah, baru kecup lagi bismillahirrahmanirrahim, kecup lagi seakan-akan kita mencium hajar aswad. Baru kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Baik, ini ada tanda. Tadi kan lurusannya Hijr Ismail, Pak. Itu nanti akan ada tanda lampu. Ini batasnya lah, batas garisnya. Dari sinilah kita mulai start tadi. Kita lihat lampunya lurusan Hijr Ismail. Oh, ini lampunya. Berarti kita dari sini nih. Startnya dari sini. Start tawaf tadi. Begitu juga sampai sini kita lihat lagi start. Startnya nih. Ini nanti dikasih tanda lampu. Nah, ini dia. Jadi lurusannya. Apa keutamaan tawaf di Baitullah? Mendapatkan 60 rahmat Allah, membebaskan seorang budak, setiap langkah mendapat satu kebaikan dan diampuni satu kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Kemudian sholat sunnah kita di makom di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat. Ini kan pas lagi sepi nih. Ini kan pas lagi sepi. Kalau musim haji sulit ini di depan sini. Jadi kita ngambil mundur berapa meter ke belakang. Ini di makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, Pak, ya, Bu. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdirinya. Jadi bukan kuburan. Jangan sampai kita salah. Saya dulu masih kecil-kecil, oh kuburan Nabi Ibrahim di sana. Ternyata tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian ini tadi sudah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sa'i. Ini kan rukun yang ke tawaf sa'i, yang ketiga sa'i. Ini dia, Pak. Sa'i ini kurang lebih Safa Marwah. Jadi satu kali ini kurang lebih 400 meter dari sini, dari Safa ke Marwah. Dari sini kita berjalan. Nanti ada lampu hijau ini, Pak. Lampu hijau. Setelah start lampu hijau lagi, baru kita berlari lari kecil. Dari sini kita jalan aja. Setelah kita doa, jalan. Nah, ini dia. Jalan. Ini doanya. Rabbighfir warham tajawaz ma ta'lam wa antal a'azzu akram. Jadi nanti dari sini kita beralih dari kecil. Setelah hijau melintasi lampu hijau, kita berjalan. Jadi sa'i zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Jadi sekarang itu pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu sangat mudah. Fasilitasnya luar biasa. Terutama jemaah kita di Indonesia, itu bisnya aja yang haji. Bis haji itu tahun 2018, bisnya itu keluaran tahun 2019. Bisnya itu keluaran tahun 2019. Udah gitu, tempat duduknya mesti berpastikan. Karena kita buka itu pastinya itu. Pelayanannya luar biasa bagus. Menu makanannya ya, bagus lah. Jadi setiap tahun ada peningkatan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia. Ini sa'i, nah ini Bukit Sofa. Nanti di Bukit Sofa juga ada doanya juga. Nanti kan dikasih buku, biasanya ada bukunya dan di situ banyak sekali. Kita bisa, kalau kita berhenti kita bisa baca bukunya, panjang-panjang doanya. Jadi Sofa dan Marwah, antara Sofa Marwah 1 kali.
dari Marwah ke Safa 2 kali sampai 7 kali. Jadi bukan hitungannya bukan Safa Marwah Safa 1. Artinya begini 1. Oh itu kelamaan, capek itu. Tapi Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali, 2 kali. Seperti itu perhitungannya. Jadi bagi yang orang tua kita yang sedang sakit itu bisa kita dorong pakai menggunakan kursi roda. Kita bisa bawa sendiri atau di sana pun ada petugas, tinggal bayar saja berapa. Kamu real apa? Kamu real kan? Berapa real? 300 katanya. Sampai selesai. Dan kalau sepakat kita deal sampai selesai dari mulai tawaf dia terus dorong. Petugasnya di sana tawaf, sa'i. Kemudian tahlul. Nah, tahlul ini setiap helai rambut yang dicukur mendapatkan 1 kebaikan dan dihapus 1 kesalahan. Jadi kalau 3 rambut 3 kebaikan. Tapi kalau digundul semakin banyak pahalanya. Makanya kalau yang haji dianjurkan gundul. Apa? Udah dicukur habis lah. Kalau yang haji dianjurkan. Kalau yang umrah biasanya cuma sedikit aja diambil. Ini keutamaan sholat di Masjidil Haram. Jadi ada istilah arba'in Pak. Mana tahu nanti Bapak Ibu, kalau yang umroh cuma 9 hari kayaknya nggak dapat arba'in. Kalau yang haji dapat ya. Nanti disiapkan di Mekah kalau nggak salah 8 hari. 8 kali 5 40. Jadi 40 waktu sholat di Masjidil Haram, 40 waktu sholat di Madinah, 40 waktu itu arba'in. Itu hebat itu. 8 hari bisa melaksanakan sholat 40 waktu. Itu yang dikejar jemaah. Mengambil arba'innya. Itu untuk jemaah haji. Nggak tahu nanti ada keluarga kita yang berhaji, kejar itu arba'innya. Jadi sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Termasuk di tempat kita ini. Jauh sekali kan. Makanya kami waktu menjadi petugas itu sering ngoprek-ngoprek pembahasannya jemaah supaya sholat di Masjidil Haram atau Madinah atau di Masjid Nabawi. Karena jemaah itu Pak, nanti kita akan merasakan kalau saya ke sana sudah kenikmatan di hotel, banyak makanan, dingin, bisa tiduran. Kalau seandainya hotelnya bintang 5, dari atas itu udah bisa kelihatan Masjidil Haram. Imamnya Allahu Akbar. Dia nggak mau turun, sholat di hotel, ikutin imam di sana itu. Itu kan terputus jemaah dan terputus itu dari jemaah. Kadang jemaah seperti itu, kami suka menyampaikan, ini nggak boleh Bu seperti ini. Udahlah, Ibu kesini kan mau ibadah, ngapain di hotel? Di hotel itu hanya untuk tidur saja, makan tidur sini, selebihnya ibadah. Itu seperti itu. Kebanyakan jemaah kita seperti itu, karena sudah nikmat di hotel, lupa di ibadah. Itu memang di sini kuat dia, saya mau ibadah. Saat kami di sana tergoda dengan kenikmatan di hotel. Malas jadinya. Ini yang harus dibantu. Sholat di Masjidil Haram mendapat 40 rahmat di sebelah berada. Memandang Ka'bah mendapatkan 20 rahmat Allah. Jadi saat kita nanti masuk ke Masjidil Haram, itulah yang sering kita doakan ketika selesai sholat. Apa doanya Pak Bu? Doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ketika kita melihat Ka'bah, itu baca doanya. Jadi masuk itu. Dan tidak ada sholat sunnah, langsung tawaf. Tawaf itu mengganti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi nggak ada sholat sunnah nanti di sana. Tawaf aja langsung. Iya, maaf, tahiyatul masjid. Jadi itu penggantinya, melaksanakan tawaf. Ini Hajarul Aswad. Kan dengan kita melihat ini, hati kita kan terpaut nanti kepada Allah. Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu. Dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam. Hadis Tirmidzi. Allah. Ini bentuknya. Jadi
ini udah diciumi berjuta-juta manusia. Itu harum sekali karena memang dikasih minyak bisik gitu. Kalau udah pas sepi dikasih minyak, jadi harum sekali. Kepala kita cuma satu orang masuk sini. Itu yang susahnya Pak, pas pelaksanaan di sana. Cuman ada triknya. Kami diajarkan di sana itu. Jadi kita menempel ke Ka'bah. Nempel badan kita nempel Ka'bah. Ini kan sisi-sisinya. Misalkan, nah di sini Hijar Ismail di sebelah sini. Kita dari sini sudah nempel. Dari sisi Ka'bah sini sudah nempel. Tapi jangan sendiri, berdua atau bertiga, nempel terus. Nanti kalau didorong orang kan kita maju terus. Kita kan nggak mungkin terdorong ke sana. Pasti kita kan mepet ke sisinya Ka'bah. Terus saja. Ini kalau haji ya, kalau umroh saya rasa nggak terlalu sulit lah mungkin. Karena agak sulit. Nempel terus, kan kita didorong terus. Orang bisa terdorong sampai di sini. Sudah sampai di sini udah itu otomatis begitu mendekati Hijar Ismail langsung pegang langsung masukkan kepala. Yang penting udah. Iya. Langsung pegang itunya, jangan lepas itu. Jangan lepas kalau orang masuk, kita udah deket duluan nih, pegang ininya sebelah ini, masukkan kepala. Nanti kan kepala orang yang pertama, kepala orang yang sebelum kita ini kan pasti ada nih, kepalanya dia dulu. Udah kita mepet terus, tempel terus di ininya, di pipinya dia. Kita nempel di sininya dia gitu kan. Begitu lepas langsung masuk kepala. Penting udah gini, habis itu kita mental ya. Kayak dilempar kayak aneh. Entah kemana-mana ya. Mental ya Pak. Tiba-tiba kita udah di atas punggungnya orang, pokoknya udah kemana-mana. Habis itu jecah bumi, baru kita satu arah lagi jangan lawan arah, satu arah. Ini diajarkan trik ini. Ternyata alhamdulillah bisa seperti itu. Gitu triknya, nempel ke Baitullah. Kalau mau coba ya, kalau ibu-ibu nggak usah lah. Kalau seandainya umroh sepi, terus yang diantisipasi Bapak Ibu, di sana nanti banyak calon yang menawarkan pengamanan di Hajar Aswad. Jangan sampai kita bayar calon dan lain sebagainya. Kalau kita mampu silakan, kalau tak mampu kita cukup saja, karena tidak merupakan kewajiban juga kita harus mencium Hijar Ismail. Nah ini Mu'tazar. Ini yang dijaga sekali ini. Nah ini yang dijaga sekali ini. Nah, ini rebutan dari sini. Di sini salah satu tempat mustajabah. Kalau kita nggak bisa ke situ, kita lurusnya Mu'tazar. Lurusnya Mu'tazar kita berdoa di situ. Ya. Ini kira-kira tentang rukun umrah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan hanya sekilas saja kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita tergerak, terpuru dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita bagi yang belum pernah berhaji atau umrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita. Namun kita harus mencari perhatian Allah. Bagaimana cara mencari perhatian Allah? Dengan talbiyah. Itu kan talbiyah itu ya panggilan ya. Dengan rajin-rajin baca talbiyah, mudah-mudahan Allah panggil. Dan rezeki kita mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan haji. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Bagaimana dengan pakai mirom yang pernah saya lihat pemerintah mau mengganti pakaian batik itu gimana? Dulu pemerintah pernah membelanjakan
Kita kan ya kan kita mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana yang dibuat Rasul, begitulah yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya yang tidak dibuat Rasul, ya apalagi rukun kan, itu tertolak berarti. Cuman memang ada beberapa pendapat, ada yang memperbolehkannya. Kalau kita ya ikutilah sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Pakaian ihram itu kan sudah dibuat sedemikian rupa dan kita pakai. Kalau seandainya nanti gini, kalau kita pakai ihram tadi kan, kita pakai batik itu kan berjahit itu. Enggak boleh. Ya kalau seandainya kan dibilang tadi kan pakai berjahit. Itu sepengetahuan saya pakai celana dalam itu nggak boleh, pakai topi nggak boleh, nggak boleh pokoknya kan seperti itu. Ya, jadi ikuti saja yang sudah disunahkan. Itu pendapat saya. Nanti kalau ada yang menyampaikan boleh, wallahu a'lam. Mungkin ada dasar yang lain. Karena ada lagi Pak, Ibu. Ya. Lebih afdal manakah kurban sapi atau kambing? Sapi atau kambing? Ya. Sementara kalau di akikah kenapa sama kambing? Kok tidak boleh sapi? Yang penting bayar. Pada saat hari raya Idul Kurban, lebih baik mana? Sapi dengan kambing. Kalau bayar sendiri lebih utama sapi. Misalkan sapi dia sendiri, bayar sendiri. Kalau misalkan saya punya uang 12 juta sapi, saya korban sapi, terus saya punya uang 4 juta kambing, ya lebih utama sapi, lebih banyak uangnya Pak. Lebih besar, semakin lebih besar kita saudara, itu pasti itu pahalanya lebih besar, beda. Misalkan, ya lebih utama sapi lah Pak, kalau ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya turun lagi kambing. Kambing itu pun kan ada harganya. Sekarang ini kalau kambing yang besar itu minimal 4-5 juta. Kalau yang standar yang kecil-kecil mungil itu 2 jutaan. Seperti yang di BKN itu kan 2 jutaan. Gak apa-apa. Walaupun kenapa kita kami di BKN itu 2 juta karena dengan sedikit agak murah, banyak peminatnya. Yang penting syiarnya itu. Kalau kita bikin 4 juta, mundur orang semua. Gitu. Jadi ada syiar. Tapi memang yang paling terbaik kurban itu adalah hewan yang besar. Kibas itu kan lebih besar. Kibas itu yang menggantikan Nabi Ismail itu mungkin 2 kali lipatnya kambing kita besarnya. 2 kali kambing kita. Mungkin kambing apa yang tawa itu seperti itu. Jadi semakin besar korbannya, semakin nilai keutamaan itu lebih besar. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lagi, ya. Ngobrol dia. Saya ingin bertanya tentang kurban. Kalau ini kita bicara pahalanya nih, kalau seandainya kepala rumah tangga yang kurban, apakah istri yang tidak dapat pahalanya atau tidak? Iya. Atau cuman bagi contoh si pola kurban, apakah istri dapat atau enggak? Iya. Iya. Jadi jadi pahala itu otomatis satu keluarga itu dapat. Misalkan kita yang keluarkan uang, kita atasnamakan anak kita, sudah dapat. Jadi pahala kurban itu seluruh keluarganya itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari hasil kurban orang tuanya.
Misalkan kita orang tua, kita mengeluarkan tetap dari pahala. Berarti nggak usah tahun ini suaminya atau istrinya, berarti nggak usah gitu-gitu ya? Gimana? Begitu kan tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan istrinya kedua, tahun depan anaknya. Gak apa-apa. Jadi kan gini, Mas Adi kan uangnya kan tetap juga dari bapaknya kan. Uangnya maksudnya yang mencari rezeki itu kan tetap kepala keluarga. Mau kita atas namakan ini, gak apa-apa. Kita atas namakan istri, otomatis suaminya pun dapat pahala. Karena kan yang mencari rezekinya kan itu. Tapi beda, wallahualam. Tapi beda dengan akikah Pak. Akikah. Beda dengan akikah. Kalau akikah kan baiknya pertama, artinya ketika anak lahir laki-laki itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk memotong 2 ekor kambing. Anak laki-laki itu kan pertama. Nah, kemudian anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian timbul pertanyaan, Pak, saya dari kecil belum pernah diakikahkan. Sampai usia 40 tahun sekarang ini belum pernah diakikahkan orang tua. Kita tahu apa yang kita lakukan, Pak? Hah? Akikah ini kan nanti mendapat seorang anak bisa memberikan doanya itu mustajabah kepada orang tuanya, tidak terputus, tergadai. Istilah dari dalam hadis itu tergadai. Jadi kalau kita belum diakikah, Pak, doa kita itu tidak sampai sebelum akikahnya ditebus, dilaksanakan. Tapi kalau orang tuanya mampu ya, kalau tidak mampu tak ada masalah. Jadi yang pernah saya baca, kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Misalkan dulu orang tua saya kan nggak tahu akikah itu apa, belum tahu, atau orang tua kita belum mampu, dulu belum mampu. Kita sekarang sudah mampu, ada uang kita bantu orang tua kita ini. Sebenarnya kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Karena orang tua yang wajib mengakikahkan anaknya itu adalah kewajiban. Tapi kita membantu nih orang tua. Ma, aku akikahkan diriku sendiri. Nah, kita akikahkan. Kita potong dua ekor kambing. Kita bikin, serahkan dagingnya ini kepada fakir miskin. Boleh dimakan kita? Boleh, sekedarnya. Boleh kasih tetangga? Boleh, sekedarnya. Kasihkan yang berat. Tapi dalam ketika kita kasihkan jangan pula kita bilang kalau kita mau nutupin ini untuk akikah saya, nanti orang itu ini pula ya, tapi kita niatkan saja untuk akikah. Ini ada syukuran. Kita niatkan untuk mengakikahkan. Ini membantu orang tua kita. Sama pakai kita. Kalau kita mau mendapatkan doa dari anak kita harus akikahkan karena tergadai. Anak kita itu tergadai sebelum ditebus dengan 2 ekor kambing atau perempuan 1 ekor kambing. Nanti kita nggak dapat pertolongan dari anak-anak kita. Makanya bagi yang belum akikahkan anaknya, kalau mampu ya Bu ya. Lain ceritanya kalau tak mampu tak ada kewajiban. Haji umroh harus mampu. Kalau tak mampu tak lepas kewajiban. Kita nggak mampu, belum ada uang kita mau berangkat haji, lepas kewajiban. Akikah juga sama. Kita belum punya uang, pas lahir anak itu nggak punya uang, kita banyak utang segala macam, nggak bisa kita akikahkan. Tunggu dia besar, udah dia besar baru punya uang, boleh akikahkan, boleh. Setelah dia dewasa boleh. Tapi kita bilang aja ini syukuran anak saya, gitu ya. Jadi itu baiknya. Tapi kalau korban boleh untuk sekeluarga, pahalanya dapat sekeluarga. Jadi suami mengatasnamakan istri boleh dapat semua pahala. Itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada lagi, Pak? Pengen haji,
Dia nggak mampu, dari mana hajinya? Uangnya, karena nggak mampu. Oh, utang. Oh, jangan. Karena ada hadis saya pernah baca, kalau salah nanti mau dikoreksi. Tidak boleh berhaji, tidak boleh berhutang untuk haji atau berhutang untuk umroh. Maksud saya, orang yang berangkat haji itu masih memiliki hutang, tapi dia sudah berangkat haji memiliki. Oh, dia sudah berhaji. Asalkan uang yang dipakai untuk haji itu jangan dari uang hutang. Kan dibilang walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a. Allah perintahkan kepada manusia untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Mampu itu apa? Mampu ongkos berangkatnya, mampu meninggalkan orang yang ditinggalkannya makannya. Jangan sampai kita mampu berangkat ke sana, ke tanah suci, gak makan anak istri kita. Itu sama dengan gak mampu. Kalau gak mampu, belum jatuh kewajiban. Tapi kalau dia memang dia kumpul-kumpul segala macam, ada rezekinya berangkat haji, sah tetap hajinya. Tapi jangan dari hutang, karena ada beberapa hadis meriwayatkan. Makanya sekarang Pak, coba perhatikan dulu kan bicara talangan haji kan, dana talangan. Wallahu a'lam. Soalnya ini live pula kan, nanti salah-salah pula orang saya. Jadi ada dana talangan. Sekarang ada nggak Pak? Dana talangan tak pakai bunga. Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Dana talangan haji misalnya, tapi nggak pakai bunga. Ini kan sama aja. Kita pinjam uang 30 juta Pak, ya kan, untuk berangkat haji. Kita setorkan 25 juta untuk dapat kuota, atau kita setorkan 30 juta. Habis itu kita cicil tiap bulan 2 juta 500. Bunganya 500, haram itu, nggak bisa. Apalagi itu haji. Udah kita, kecuali ini saya pinjamkan uang, tapi baliknya sama, 30 juta kembali 30 juta, cicil 3 tahun. Ada nggak kira-kira yang mau seperti itu? Gak pakai bunga. Mana tahu ada yang berbaik hati yang udah. Yang jelas Pak, kalau kita masih berhutang, gugur kewajiban kita. Kan di situ dikatakan harus mampu. Kalau belum mampu, nggak usah paksain. Jangan dipaksain kalau kita belum mampu. Umroh juga gitu. Karena kita pingin umroh, pingin sekali umroh, kita hutang. Akhirnya terlilit hutang kita gara-gara umroh. Kalau kita belum mampu, tak usah. Ya, terjawab ya Pak ya. Terjawab ya kira-kira seperti itu. Tapi selama itu tidak hutang, misalkan dia sudah berangkat haji terus, insya Allah nanti di sana Pak, di Multazam itu berdoa. Mudah-mudahan dilunaskan hutangnya segala macamnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih.